Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita di Masjid Raudatul Jannah dalam satu kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, wabil khusus pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa, tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa berharap kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Diawali dari satu kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tegak berdiri di hadapan dan bahkan di depan rumahnya hadirin dalam rangka menghormati, memuliakan seorang tamu yang hadir, hingga mereka para sahabat-sahabat yang lainnya melihat keadaan Umar saat itu yang begitu luar biasa memuliakan tamunya. Ditanya mereka para sahabat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, kenapa engkau begitu hebatnya tegak berdiri di depan rumahmu hanya untuk menghormati, memuliakan seorang tamu yang datang ke rumahmu?" Apa kata Umar? Hadirin, aku ingat akan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man akrama dhaifan faka'annama akrama sab'ina nabiyyan." Maka barang siapa orang-orang yang memuliakan tamunya, ketika tamunya hadir ke dalam rumahnya, dia tegak berdiri memuliakan tamunya, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dia sama memuliakan 70 orang nabi. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayatnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21 menganjurkan, bahkan mewajibkan buat kita untuk menjalin hubungan silaturahim di antara kita. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan tali silaturahim agar supaya dihubungkan keduanya saudara sesama muslim, karena disebabkan dua perkara, yaitu wa yakhshawna rabbahum. Yang pertama lantaran dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wa yakhafuna su'al hisab, karena dia takut dan khawatir tentang perhitungan di yaumil hisab nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Intinya, ketika kita berbicara tentang fadilah silaturahim, ada dua hal yang penting, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri manusia satu cinta dan sayang di antara sesamanya. Makanya ketika orang memuliakan tamunya yang hadir, saudara yang sedang hadir di dalam rumahnya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan yang kedua dia takut wa yakhafuna su'al hisab, akan datangnya yaumil hisab. Satu makna hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan silaturahim. Dijelaskan bahwasanya akhbarani Jibril alaihi salatu wassalamu alaihi annahu qala inna ad-daifa idza dakhalat ala akhihi al-muslim dakhalat ma'ahu al-barakah wal-rahmah. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam berkata di hadapanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan sebuah kabar bahwasanya ketika seorang tamu datang bertandang silaturahim ke rumah kita, hadirin, dua orang saudara sesama muslim terjalin dalam satu hubungan silaturahim, datang bertandang ke rumah saudara sesama muslim. Sang tuan rumah memuliakan kehadiran tamunya. Idza dakhalat ala ahihil muslim
dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Maka apabila masuk seorang saudara sesama muslim datang bertandang ke rumahnya, lantas kemudian dia masuk, dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Maka masuk pula bersamanya 1000 barakah, dan juga masuk bersamanya 1000 rahmat ke dalam rumah tuan rumah yang menghormati memuliakan tamunya. Jika seorang tamu hadir datang ke rumah kita, lantas kita memuliakan tamu kita, maka di sana masuk pula bersamanya 1000 berkah, 1000 rahmat. Hadirin, hadiah yang ditumakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tuan rumah yang dia datang tamunya, lantas kemudian dia menghormati dan memuliakan tamunya. Dan yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasan bagi mereka tuan rumah yang memuliakan tamunya, yang hadir ke dalam rumahnya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ghafarallahu dzunuba ahli bait. Ada ampunan dosa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu min ahlil bait. Ampunan dosa Allah berikan bagi siapa? Bagi tuan rumah yang ketika kedatangan tamu di dalam rumahnya, dia lantas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memuliakan tamunya, lantas menyajikan segala macam apa yang harus disediakan untuk tamunya. Dia muliakan tamunya. Ghufirallahu dzunubahu. Maka ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diampuni dosanya? Tidak lain adalah tuan rumah beserta keluarga besarnya hadirin. Jika di dalam rumah itu ada orang tuanya, diampuni dosa orang tuanya. Jika ada anak-anaknya, diampuni dosa anak-anaknya. Seluruh rangkaian yang ada di dalam rumah tangganya, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim. Berapa besar dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala yang diberikan seorang tuan rumah yang kedatangan tamunya lantas dia memuliakan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya sebesar apa? Min jabadil bahar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan sebanyak daun pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim. Ketika datang seorang tamu bertandang ke rumah kita, silaturahim ke rumah kita, kita muliakan tamu kita, lantas ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga besar kita. Walaupun dosa yang ada di dalam rumah tangga kita sebesar min zabatil bahr wa warikil asjar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan juga daun pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim. Keutamaan yang ketiga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang begitu besar ketika terjalin hubungan silaturahim. Sang tuan rumah memuliakan tamunya, tamunya juga tahu diri hadirin. Dia juga menghormati etika dan adab sopan santunnya dijaga. Ketika tuan rumah menyediakan makan dan minum untuk tamunya, lantas apa yang terjadi? Bikulli lukmatin, makanan yang disajikan dimakan oleh tamunya, minuman yang disajikan oleh tuan rumah diminum oleh tamunya, maka bikulli lukmatin sawawa hajatun mabrur wa umratal maqbulah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala haji yang mabrur dan umrah yang makbulah. Seorang tamu datang ke rumah kita, lantas kemudian kita muliakan, kita sajikan makanan dan minuman. Dimakan makanan itu, minuman itu disediakan dimakan oleh tamu kita. Bikulli lukmatin sawaba hajatum mabrur wa umratal maqbulah. Maka Allah memberikan pahala yang besar untuk kita, yaitu haji yang mabrur dan umrah yang makbul. Allah kirim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang keempat
yang Allah berikan bagi seorang tuan rumah yang ketika kedatangan tamunya dia menghormati, dia memuliakan tamunya. Apa yang terjadi hadirin? Sawaba, ada pahala yang besar. Alfu syahid, maka dia mendapatkan pahala 1000 orang yang mati syahid. Allah jalla. Dan pahala yang kelima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hubungan silaturahim, sang tuan rumah memuliakan tamu yang datang ke rumahnya, lantas kemudian Allah janjikan pahala sawaba madinatun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan surga. Allah berikan surganya dengan Allah bangunkan rumah yang megah, istana yang mewah di dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi seorang tuan rumah yang ketika kedatangan tamunya dia muliakan, dia rahmati, dia sajikan segala macam bentuk penghormatan kepada tamu yang datang ke rumah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini berlanjut ketika seorang tuan rumah, ketika seorang ibu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, betapa banyak teman-teman dari orang-orang yang menjadi bahagian dari teman-teman suamiku, dan aku diperintahkan oleh suamiku untuk melayani tamu-tamunya yang datang hadir. Aku capek wahai Rasul. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW memberikan satu isyarat bahwasanya baginda Rasul akan hadir datang ke rumah seorang ibu tadi. Hingga waktunya tiba, Rasulullah SAW datang bertandang silaturahim ke rumah ibu. Lantas apa pesan baginda Rasul pada seorang ibu? Wahai ibu, ketika aku pulang dari rumah ibu, setelah aku silaturahim, maka perhatikan apa yang akan terjadi di sana. Singkat cerita hadirin, baginda Rasulullah SAW datang ke rumahnya seorang ibu tadi yang bertanya tentang kecapeannya melayani tamu-tamu suaminya. Maka ketika baginda Rasul bersalam keluar dari rumah sang ibu, maka keluar pula yang namanya penyakit, yang namanya binatang-binatang melata, tikus keluar, ular keluar, kalajengking keluar dari rumah ibu itu. Hingga pada akhirnya sang ibu ini bercerita dan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, ketika engkau pulang dari rumah, ada yang mengikutimu, ada yang keluar bersama mereka, tikus, kalajengking, ular keluar dari rumah. Maknanya apa? Itulah dosa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya hubungan silaturahim. Sang tuan rumah memuliakan tamu, dan tamu yang datang juga tahu diri, punya etika, punya adab dan sopan santun. Mudah-mudahan dengan khutbah yang ringkas ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Hubungan silaturahmi di antara kita terus kita jaga hingga akhirnya Allah memberikan kemuliaan buat kita semuanya, dimuliakan dalam kehidupan kita, bahagia, selamat dunia akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatul ikhra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.